Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah gak sih kalian merasa sibuk banget tapi kayak hidupnya gitu-gitu aja? Bangun pagi, kerja atau sekolah, pulang capek, tidur, lalu ulang lagi besoknya. Pernah ngerasa kayak gitu? Nah, sekarang aku mau ajak kalian ngobrol santai tentang satu hal yang sering kita lupakan, yaitu kualitas hidup atau istilah kerennya quality of life. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, perkenalkan, nama saya Alvina Azalia Widya Putri dengan akhiran NIM 173. Saya mahasiswi Psikologi Islam semester 4 UIN Salatiga. Oke, kita lanjut. Apa sih sebenarnya quality of life itu? Sederhananya, kualitas hidup adalah tentang bagaimana kita merasakan hidup ini secara keseluruhan. Apakah kita bahagia? Apakah kita sehat secara fisik, mental, dan sosial? Apakah kita punya tujuan atau cuma jalan aja tanpa arah? Jadi, kualitas hidup bukan cuma soal punya banyak uang atau barang mahal, tapi lebih ke apakah kita menikmati hidup kita, atau apakah kita merasa cukup dan bermakna. Kalau kita paham konsep ini, hidup kita bisa berubah. Kita jadi lebih aware dengan keseimbangan hidup. Kita bisa mulai menjaga waktu istirahat, menjaga hubungan baik, dan lebih menghargai momen-momen terkecil. Ada manfaat lainnya dari quality of life ini loh. Kayak misalnya, kesehatan mental jadi lebih meningkat. Kita jadi lebih tenang, lebih jarang overthinking. Kemudian, produktivitas juga membaik. Kita kerja bukan cuma keras, tapi juga cerdas dan bahagia. Selanjutnya, kehidupan sosial jadi lebih berkualitas. Kita jadi punya banyak waktu dan energi buat orang-orang yang kita sayangi. Menurut WHO, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia, kualitas hidup adalah persepsi seseorang terhadap posisinya dalam hidup, termasuk nilai, budaya, harapan, dan tujuan hidupnya. Sementara itu, Ed Diener, salah satu tokoh penting dalam psikologi positif, mengenalkan istilah subjective well-being. Menurutnya, kualitas hidup sangat bergantung pada seberapa puas kita dengan hidup kita, seberapa sering kita merasa bahagia, dan seberapa jarang kita merasa sedih, cemas, atau stres berlebihan. Intinya, yang paling tahu kualitas hidup kita, ya diri kita sendiri. Coba bayangin, dua orang yang bernama Rina dan Dita. Keduanya punya penghasilan yang sama, kerja di tempat yang mirip, tapi Rina punya waktu buat keluarga, suka jalan pagi sambil dengerin musik, dan rajin ngejaga kesehatan mentalnya. Sebaliknya, Dita, dia sering lembur, gak sempet istirahat, dan merasa hidupnya kosong meski uangnya cukup. Padahal secara ekonomi mereka setara, tapi dari segi kualitas hidup, jelas beda banget kan? Sekarang pertanyaannya, gimana dengan kita? Apa kita udah benar-benar hidup atau cuma berjalan aja? Yuk mulai dari hal kecil. Coba tanyakan ke diri sendiri, apa sih yang bikin aku bahagia hari ini? Kapan terakhir kali aku merasa damai dan puas? Dan apa yang sebenarnya penting buat aku? Kualitas hidup itu bukan hadiah dari dunia, tapi sesuatu yang bisa kita bangun pelan-pelan, dengan sadar, dan dengan penuh kasih ke diri sendiri. Jadi teman-teman, hidup bukan cuma tentang seberapa jauh kita melangkah, tapi juga seberapa dalam kita merasakannya. Jangan tunggu sampai burnout atau krisis dulu baru sadar. Mulailah hidup dengan sadar, bukan cuma dengan jadwal. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.